Kepiting versus rajungan. Sama-sama punya capit, sama-sama tinggal di air, sama-sama enak kalau sudah dimasak. Tapi dari segi harga bedanya lumayan. Kira-kira mana ya yang lebih murah, kepiting atau rajungan? Kak Tinggo, Unyil punya pertanyaan nih. Oh, kita tanya sama kakak-kakaknya aja nih, Nyil. Kakak, aku punya pertanyaan buat kakak-kakak. Apa tuh? Apa Nyil pertanyaan, Nyil? Nah, mana yang lebih ngahal, kepiting atau rajungan? Kepiting dong. Kenapa kak kepiting? Karena kan kepiting itu ngambilnya aja susah. Otomatis dia jadi lebih mahal. Oh, kalau kakak menurut kakak apa? Menurut aku juga kayaknya kepiting deh dibanding rajungan, karena kan kualitas kepiting lebih bagus ya dibanding rajungan. Jadi dan lebih mahal juga sih kalau kepiting. Oke. Emang apa Nyil jawabannya? Getil kepiting. Lah, padahal kan rajungan nyarinya lebih susah Nyil. Nih, tapi nih katanya fun fact-nya, kepiting itu dagingnya lebih lembut dan lebih banyak. Oh, berarti lebih yummy Nyil ya? Getil ketinggo. Kak, nanti kita makan kepiting gareng-gareng ya? Boleh. Waduh, aku ikut dong Nyil. Nggak usah diajak ya. Wah, ajak dong. Harga kepiting dan rajungan sih memang tergantung musim. Tapi rata-rata harga kepiting lebih tinggi daripada rajungan. Sobat Unyil tahu nggak bedanya kepiting sama rajungan? Dalam bahasa Inggris sama-sama disebut crab. Di Indonesia, rajungan belum banyak diolah. Jadi peluang besar nih buat yang mau cari cuan dari rajungan. Untuk menambah nilai jual rajungan, Bu Dewi mengolah rajungan jadi berbagai olahan. Pempek, kerupuk telur, dan kerupuk seblak. Setiap hari 3 kuintal rajungan diolah. Rajungan didatangkan langsung dari nelayan. Kebetulan lokasi kampung nelayannya gak jauh dari rumah produksi. Masih hidup, masih segar, fresh from the sea. Sebelum diolah, rajungan harus direbus selama setengah jam sampai matang. Sama kayak kepiting dan udang, warna rajungan akan berubah jadi kemerahan pada suhu tinggi. Kemudian baru dikeluarkan dagingnya. Daging-daging inilah yang akan dibuat jadi aneka panganan. Kemasan produk olahan rajungan dibuat semenarik mungkin nih. Bukan cuma diolah jadi berbagai cemilan. Daging rajungan utuh juga dijual terutama untuk pasar luar negeri. Daging rajungan jumbo kayak gini sangat diminati oleh konsumen mancanegara. Omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Rajungan ini dijadikan berbagai macam olahan seperti nugget rajungan, empek-empek rajungan, kerupuk seblak rajungan. Nah, semuanya diambil dari sini. Dan alhamdulillahnya semuanya bermanfaat, baik dari daging rajungan ini, dari daging rajungannya, dari telur dan lemiknya sampai ke serabut-serabut ini yang berfungsi untuk sebagai pakan bebek. Kualitas produk rajungan Bu Dewi juga datang dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Produk rajungan Ibu Dewi ini jadi salah satu produk UMKM unggulan dari wilayah Tangerang. Ekspor rajungan cek, kuliner unik cek, membuka lapangan kerja cek. Ada yang level UMKM, ada pula yang kelasnya sudah pabrikan. Yap, pengolahan rajungan di sini dilakukan lebih masif lagi Sobat Unyil. Mau UMKM ataupun pabrik, mengolah rajungan ini ternyata punya satu kesamaan. Sama-sama diolah secara manual alias masih menggunakan tangan. Setelah dibersihkan dari serpihan cangkang dengan black lamp, nantinya daging rajungan ini akan dikemas dalam kaleng. Sobat Unyil tahu nggak kalau permintaan daging rajungan dan kepiting di seluruh dunia mencapai 5,4 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun rupiah. Baru memenuhi 7% permintaan dunia. Jadi peluangnya masih terbuka banget. Buat yang mau menggeluti usaha budidaya kepiting tapi nggak punya lahan,
Nah, bisa memanfaatkan inovasi apartemen rajungan. Inovasi dari Institut Pertanian Bogor ini cocok banget diaplikasikan di kawasan perkotaan. 1000 kotak untuk 1000 ekor kepiting misalnya, hanya perlu lahan seluas 6 kali 11 meter atau 66 meter persegi. Bukan cuma hemat lahan, apartemen kepiting juga lebih gampang perawatannya. Soalnya pasukan makanan lebih mudah dipantau. For your information nih Sobat Unyil, waktu yang dibutuhkan kepiting untuk tumbuh sejak telur menetas sampai dewasa dengan berat sekitar 300 gram adalah 350 hari atau 1 tahun. Kepiting yang cocok dibudidaya di apartemen kepiting ini adalah kepiting yang hidup di air tawar, seperti kepiting bakau dan kepiting cangkang lunak alias kepiting soka. Perasaan aku jarang banget deh Nyil ngeliat rajungan Nyil. Iya Katenggo, soalnya rajungan itu paling banyak ditemukan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oh gitu Nyil, Kabupaten Demak disebut juga kota rajungan Katenggo. Oh gitu Nyil, dan pengiringannya udah sampai Amerika dan Hong Kong. Waduh, udah jalan-jalan tuh rajungannya, kalah kita Nyil. Tapi kalau rajungan itu ada musimnya juga kan Nyil? Ada Katenggo. Nah musimnya musim apa Nyil? Nah musimnya dari bulan Mei sampai Juli dan November sampai Februari. Wah pantesan aja jarang ya Nyil ya.